Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, mendengar Taeyun akan segera mendatangi kompetisi pemuda seluruh benua, semua orang terkejut. Karena mengingat perjalanan ke kompetisi pemuda seluruh benua itu sangat jauh. Jika mereka tidak bisa datang lebih awal, Taeyun khawatir mereka tidak bisa tiba sebelum kompetisi. Mendengar semua itu, Xiaoyan lalu berkata, "Penatua, bisakah kamu memberitahu apa itu kompetisi pemuda seluruh benua? Dan apa keuntungan bagi kami jika kami mengikuti kompetisi itu?" Ucap dari Xiaoyan. Taeyun tersenyum dan berkata, "Inilah tujuanku memanggil kalian. Seperti yang kalian semua tahu, ini adalah acara besar untuk talenta muda di seluruh benua. Talenta muda terbaik akan berpartisipasi selama mereka lebih muda dari 30 tahun. Mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Adapun manfaat dari berpartisipasi dalam kompetisi ini. Pertama, jika kalian bisa mendapatkan peringkat yang sangat baik dalam kompetisi, maka kalian bisa langsung menjadi terkenal. Jika kalian bisa masuk 10 besar, kalian bisa menjadi 10 muda kuat di Orijinki. Kedua, kompetisi ini akan menyiapkan hadiah besar bagi mereka yang masuk 10 besar. Ketiga, jika kalian bisa masuk 10 besar, kalian memenuhi syarat untuk memasuki ranah kaisar dan memiliki beberapa kesempatan untuk mendapatkan warisan kaisar. Hampir semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi datang untuk mendapatkan warisan Kaisar Dou. Warisan Daudi, apa itu? Mendengar ini, semua orang terkejut dan langsung bertanya serempak. Mereka belum pernah mendengar tentang warisan Daudi. Penatua Taeyun lalu berkata, "Meskipun Kaisar Dou dapat bertahan selama puluhan ribu tahun, Kaisar Dou tidak dapat hidup selamanya. Suatu hari, mereka akan mati. Ketika mereka sekarat, mereka akan sangat bangga akan hal itu. Hal-hal yang diturunkan dengan cara yang unik adalah apa yang disebut warisan Kaisar Dou." Warisan Kaisar Dou, apa yang diwarisi? Semua orang bertanya lagi. Taeyun lalu berkata, "Sejujurnya, aku tidak tahu persis apa warisan Daudi ini. Warisan Daudi ini mungkin satu set skill bertarung atau satu set latihan. Mungkin juga energi kaisar, dan ketiganya tentu saja itu juga mungkin. Namun, meskipun aku tidak tahu apa itu warisan Daudi, aku dapat memberitahu kalian dengan jelas bahwa jika Daujun tingkat tinggi yang telah memperoleh warisan Daudi ini, dia dapat segera disucikan. Jika Daoseng yang mendapatkan warisan Daudi, meskipun tidak dapat membuat Daoseng segera menjadi Kaisar Dou, itu sangat meningkatkan kemungkinannya untuk dipromosikan menjadi Kaisar Dou di masa depan." Melihat bahwa semua orang akhirnya terangsang untuk bertarung, Taeyun tersenyum dan berkata, "Jika kalian ingin mendapatkan warisan dari Emperor Fighting, kalian harus mendapatkan 10 besar dalam turnamen elit seluruh benua. Apakah kalian percaya diri?" "Ya!" Semua orang berteriak dengan semangat tinggi. Taeyun lalu berkata, "Baiklah, berpartisipasi dalam turnamen ini. Kalian tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga berjuang untuk Akademi Sengnan. Berjuang untuk seluruh benua timur. Kita harus mempertahankan martabat kita. Ingat, kalian harus berusaha sekuat tenaga." "Ya, kami pasti akan habis-habisan," teriak semuanya serempak. Taeyun lalu berkata, "Ayo pergi semuanya. Besok pagi para guru dan siswa dari perguruan tinggi akan melihat semua orang pergi ke alun-alun besar," ucap Taeyun. Semua siswa pergi satu demi satu. Mendengar itu, Xiaoyan bergumam dalam hatinya, "Bagaimanapun, aku akan mendapatkan warisan Daudi ini, berapapun biayanya." Xiaoyan bergegas menemui Tiewei, Xiaoya, dan Jiubai, lalu berkata, "Tiewei, Xiaoya, Jiubai,
Ini adalah ruang giok buatanku sendiri. Jika kalian memiliki masalah di masa depan, kalian dapat menghancurkan slip ruang giok ini untuk menemukanku. Xiaoyan mengeluarkan 3 dari cincin itu. Slip giok diserahkan kepada 3 orang. Apa yang kamu lakukan? Senior Xiaoyan, apakah kamu tidak akan kembali? Xiaoya bertanya segera setelah mengambil slip giok dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, slip giok ini pertama-tama kalian simpan. Jika kita terpisah di masa depan, kalian dapat menemukanku dengan slip giok. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi jika dia berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Ayo kita istirahat lebih awal, ucap Xiaoyan kepada semua orang dan berjalan ke kamarnya. Jiubai lalu berkata, tunggu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Ada apa? Mendengar teriakan Jiubai, Xiaoyan berhenti dan bertanya lagi. Jiubai lalu berkata, Xiaoyan, kontes pemuda seluruh benua pasti akan sangat meriah, jadi aku juga ingin pergi. Xiaoyan lalu berkata, aku akan memberitahumu jika aku memikirkannya. Xiaoyan tersenyum tipis dan kemudian berjalan langsung ke kamarnya. Hei Xiaoyan, jangan pergi, mari kita cari jalan bersama. Setelah itu, Jiubai mengejar Xiaoyan. Singkat cerita, hari berlalu dan pagi pun tiba. Semua orang telah berada di alun-alun untuk melepaskan kepergian pemuda terkuat. Tiba-tiba terdengar suara mengaum. Dan tiba-tiba elang besar perlahan mendarat di tengah alun-alun. Elang raksasa ini adalah elang langit bermata 3, binatang roh terbang yang digunakan oleh Akademi Shengnan untuk transportasi. Dan di punggung elang besar terdapat rumah-rumah kecil. Setelah elang langit bermata 3 muncul, semua orang di alun-alun bersorak. Tieyun, Yao Tian, beserta yang lainnya menaiki elang itu, dan mereka perlahan terbang. Tujuan perjalanan Akademi Shengnan ini adalah tempat yang disebut Kota Peri. Menurut Tieyun, Kota Peri terletak di negeri dongeng kuno di barat laut daratan. Perjalanan ke Kota Peri sangat panjang dan membosankan. Pada awal perjalanan, sebagian besar orang memasuki kondisi kultivasi. Di sebuah rumah di punggung elang langit bermata 3, Xiaoyan dan Liu Xiaohui duduk berhadap-hadapan. Keduanya baru saja menyelesaikan kultivasi mereka. Namun, melalui latihan barusan, mereka berdua menemukan bahwa meskipun mereka dapat berlatih di ketinggian ini, kemajuan kultivasinya cukup lambat. Xiaoyan hari ini sudah menjadi Daojun senior, dan Liu Xiaohui juga mencapai puncak Daojun menengah. Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba-tiba membuka dunia batin. Dan sesosok muncul dari dunia batin. Melihat Jiubai terbang keluar dari dunia batin, Liu Xiaohui lalu berkata, Xiaoyan, mengapa kamu membawanya? Ucap Liu Xiaohui. Xiaoyan lalu berkata, Jiubai harus pergi dan aku ingin melihatnya senang. Aku tidak bisa menahannya, jadi aku harus membawanya ke sini. Ucap dari Xiaoyan. Jiubai lalu berkata, Xiaoyan, Liu Xiaohui, keluar dan lihatlah laut yang indah. Laut, aku mencintaimu. Laut, laut adalah kampung halamanku. Wow, laut, aku datang. Melihat semakin dekat dan dekat ke laut, Jiubai berteriak penuh semangat. Xiaoyan lalu berkata, Liu Xiaohui, mari kita keluar dan melihat-lihat. Liu Xiaohui lalu berkata, baiklah, aku belum pernah melihat ke laut. Aku hanya pernah mendengarnya. Xiaoyan dan Liu Xiaohui berjalan keluar dari rumah kecil. Pada saat ini, Tieyun, Yao Tian, dan banyak siswa keluar dari rumah kecil itu. Kebanyakan dari mereka seperti Liu Xiaohui, belum pernah melihat laut sebelumnya. Jadi mereka ingin melihat keindahan laut. Elang langit bermata 3 terbang cepat ke udara di atas laut. Sementara itu, Tieyun, Yao Tian, dan banyak siswa semuanya terkejut. Sebagian besar dari mereka melihat laut yang sebenarnya untuk pertama kali. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, apa nama wilayah laut ini? Tieyun lalu menjawab, wilayah laut ini disebut wilayah laut utara.
terletak di persimpangan benua timur, barat, dan utara. Setelah melewati wilayah Laut Utara, seharusnya tidak jauh dari tujuan kita. Kita harus berhati-hati. Legenda mengatakan bahwa ada ras laut yang kuat yang tinggal di wilayah Laut Beiming ini. Kita tidak boleh memprovokasi mereka, ucap Tieyun. Waktu berlalu. Tieyun, Xiaoyan, dan yang lainnya satu persatu bergegas kembali ke rumah kecil masing-masing. Tiba-tiba ada suara keras di udara, dan di permukaan laut yang tenang ada hembusan angin kencang, dan gelombang ombak menerjang ke langit. Melihat ini, Tieyun lalu berkata, "Tidak, kita mungkin telah menembus jangkauan klan laut." "Tianying, terbanglah ke ketinggian," ucap Tieyun. Tiba-tiba suara terdengar, "Siapa yang berani menembus lautan Ming utaraku?" Perlahan sosok itu muncul di atas air. Mendengar itu, Jiubai langsung menjawab. Dia adalah Tetua Agung Tieyun dari Akademi Sengnan. Dia ingin pergi ke kota di langit untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemuda seluruh benua. Dan kami melewati wilayah Laut Ming Utara tidak disengaja, ucap Jiubai. Mendengar jawaban Jiubai, wajah orang di kolam air berubah dengan ekspresi tinggi. Dia lalu berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu pernah membayar uang jalan setelah melewati wilayah Laut Ming Utaraku?" ucap orang itu. Sebelum Tieyun menjawab, Jiubai di samping memarahi dengan keras. "Omong kosong macam apa kamu? Melewati Laut Ming Utara itu tidak harus membayar," ucap Jiubai. "Diam!" Mendengar omelan Jiubai, wajah Tieyun sedikit berubah dan dia langsung memarahi. Segera dia berbisik kepada semua orang. "Sekarang kita telah memasuki formasi segel klan laut. Aku akan menahan mereka sebentar. Kalian dapat menembus segel dan melarikan diri," ucap Tieyun. Melihat Tieyun yang begitu serius, semua orang mengangguk. Tiba-tiba orang di kolam air berteriak dengan dingin, "Baiklah, kamu telah berani menghinaku. Menghinaku sama saja dengan menghina seluruh klan laut." Lalu tangan orang itu menghadap ke arah elang bermata tiga. Segera angin kencang meraung ke elang bermata tiga. Tiba-tiba seluruh laut menjadi badai dan angin kencang. Elang langit bermata tiga terlempar ke kiri dan kanan. Duar, 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 buam! Saat ledakan menyebar, serangkaian air naik ke langit. Dan di atas air terdapat orang-orang dari klan laut. Beberapa orang dari klan laut telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Sementara yang lain setengah manusia dan setengah binatang. Melihat ini, Tieyun lalu menginstruksikan pada Xiaoyan dan yang lainnya dengan suara rendah. "Ayo bertarunglah dengan mereka, dan sesegera mungkin kita melepaskan segel." Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan kekuatan elang langit bermata tiga membuat orang-orang dari Akademi Sengnan bersemangat dan dengan berani membunuh musuh. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah bahwa ada juga orang suci yang bertarung di klan laut ini. Di awal pertempuran, 5 orang suci yang bertarung di klan laut menghentikan Tieyun dan Yao Tian. Orang-orang memiliki kesempatan untuk membuka segel di atas laut. Meskipun kelima orang suci yang bertarung ini jelas tidak sekuat Tieyun dan Yao Tian, masih mungkin untuk menahan mereka untuk jangka waktu tertentu. Ketika kedua belah pihak bertarung dengan sengit, pilar hitam besar naik ke langit, langsung menelan tubuh besar elang langit bermata tiga. Elang langit bermata tiga meraung. Semua orang terkejut dan menatap elang langit bermata tiga. Segera semua orang melihat dengan ketakutan. Dalam waktu singkat, tubuh besar elang langit bermata tiga berubah menjadi kerangka. Melihat kondisi mengerikan dari elang langit bermata tiga, Liu Xiaohui berteriak, "Itu adalah kepiting raksasa." Ternyata pilar hitam besar tadi seluruhnya terdiri dari kepiting raksasa. Di hadapan musuh, sejumlah kebesar kepiting raksasa sering berkerumun, dan hanya dalam beberapa napas mereka sering memakan musuh sampai ke tulang. "Wah, kepiting raksasa datang!"
Melihat pilar hitam besar yang terdiri dari kepiting raksasa bergegas mendekat, 9 naga mendalam Jiubai, pemimpin makhluk roh, berteriak ketakutan. Lalu dia kabur. Xiaoyan lalu berteriak, "Liu Xiaohui, kamu pimpin sebagian orang-orang untuk menyerang segel. Kamu harus memecahkan segelnya," ucap Xiaoyan. Melihat Xiaoyan bergegas menuju pilar hitam, Liu Xiaohui lalu berteriak, "Xiaoyan, jangan!" Xiaoyan menutup telinga terhadap teriakan Liu Xiaohui dan bergegas menuju pilar hitam besar kepiting raksasa. Tapi begitu Xiaoyan mendekati kepiting raksasa, dia benar-benar ditelan oleh sejumlah besar kepiting raksasa. Melihat ini, Liu Xiaohui berteriak, "Xiaoyan!" Dia tahu ketika dikelilingi oleh kepiting raksasa, nasibnya akan seperti naga bermata 3, dimakan habis-habisan, dan hanya menyisakan tulang. Liu Xiaohui berteriak, "Lepaskan segel klan laut!" Lalu dia bergegas ke segel di langit terlebih dahulu, diikuti dengan yang lainnya. Melihat Xiaoyan ditelan oleh kepiting raksasa, Liu Xiaohui sangat marah dan bergegas ke langit bersama semua orang dari Akademi Shengnan. Kemudian, energi melonjak. Puluhan energi yang tak tertandingi meledak pada saat yang sama. Buam, buar! Lusinan kekuatan yang tak tertandingi membombardir segel klan laut pada saat yang sama. Tiba-tiba meletus dengan suara keras. Beberapa retakan kecil menyebar dari segel itu. Pada saat ini, di dalam pilar hitam besar yang terbuat dari kepiting raksasa, asap hitam tebal dengan bau amis juga menyebar keluar dari pilar hitam. Segera semua orang melihat bahwa seluruh tubuh Xiaoyan terjalin dengan api, keluar dari kepiting raksasa seperti dewa api. Dan api yang mengamuk membentuk bola api besar di dalam radius tubuhnya. Begitu kepiting raksasa menyentuh bola api, dia langsung dibakar menjadi tumpukan abu oleh suhu api yang panas. Kepiting-kepiting lainnya juga terus bergegas menuju Xiaoyan dengan ganas. Melihat bahwa Xiaoyan tidak terluka di bawah pengepungan kepiting raksasa, semua orang tiba-tiba merasa kagum. Pada saat yang sama, semangat juang semua orang menjadi sangat tinggi. Dan ada gelombang fluktuasi energi yang mengerikan. Segel itu dibombardir. Buam, buar! Setelah pemboman berulang oleh semua orang, segel di udara akhirnya retak dengan suara keras. Namun, segera setelah segel retak, segel itu dipulihkan dalam sekejap, membuat pemboman semua orang sia-sia. Melihat ini, Jiubai langsung bergegas dan berteriak, "Semuanya, keluar dari sini," ucap dari Jiubai. Pria klan laut lalu mengejar Jiubai di langit. Sementara Jiubai, dia terus bergegas menuju Liu Xiaohui dan yang lainnya. Jiubai lalu berkata, "Jika kamu mengejarku lagi, aku akan marah." Angin dan ombak melonjak. Pertempuran di langit berlanjut. Dan klan laut bertempur sengit dengan semua orang dari Akademi Shengnan. Beiming-hai adalah negara yang kuat dan kuno. Laut Beiming sangat luas dan tak terbatas, dan seluruh laut Beiming membentuk dunianya sendiri, seperti dunia manusia, dengan banyak kekuatan. Meskipun orang-orang dari klan laut bukan manusia nyata, mereka telah berubah menjadi bentuk manusia dan telah mengembangkan kecerdasan. Jika manusia ingin melewati laut Beiming, mereka harus mendapatkan persetujuan dari klan laut. Dan pada saat yang sama, mereka harus membayar banyak uang. Jika tidak, mereka akan diserang oleh klan laut. Orang-orang Akademi Shengnan datang ke sini untuk pertama kalinya. Bagaimana mereka bisa mengetahui aturan yang ditetapkan oleh klan laut? Dan itulah sebabnya mereka menarik serangan dari klan laut. Saat pertempuran berlangsung, banyak orang dari klan laut mati, tetapi masih ada orang-orang klan laut yang tak ada habisnya terbang keluar dari air untuk mengepung semua orang di Akademi Shengnan. Api di seluruh tubuh Xiaoyan membakar kepiting raksasa menjadi abu. Namun jumlah kepiting raksasa terlalu menakutkan. Meskipun Xiaoyan telah membunuh banyak kepiting raksasa, masih ada banyak kepiting raksasa yang membombardir mereka terus-menerus.
Melihat kepiting datang terus, Xiaoyan menggabungkan kedua api dengan cepat menyatu. Dengan pencampuran kedua api, teratai api dua warna yang indah dengan cepat terbentuk di tangannya. Teratai api dua warna ini awalnya digunakan untuk meledakkan segel klan laut. Sekarang sepertinya dia bisa menggunakannya untuk menghancurkan kepiting raksasa yang mengerikan ini terlebih dahulu. Xiaoyan menjentikan telapak tangannya dan Buddhist Fury Lotus dua warna melintas seperti meteor dan sosok Xiaoyan menghilang ke dalam kehampaan pada saat yang sama. Duar! Diiringi ledakan yang memekakan telinga, teratai api itu meledak. Tiba-tiba sebuah bola api besar menyembur keluar dan langsung melesat ke langit. Semua orang dari klan laut dibakar menjadi abu. Dalam waktu singkat, seluruh dunia dipenuhi dengan api yang mengamuk dan mengerikan yang dibawa oleh api membakar udara menjadi ketiadaan. Banyak siswa Akademi Shengnan membentuk pertahanan di permukaan tubuh untuk menahan api yang mengamuk di langit. Semua orang masih tidak lupa untuk membombardir segel di atas kepala mereka dengan liar. Setelah dikejar oleh orang klan laut, Jiu Bai tidak tahan lagi dan akhirnya mulai meledak. Kekuatannya juga cukup menakutkan. Dia lalu berkata, naga kuno ini benar-benar akan marah." Pada saat ini, langit penuh dengan api. Tetapi api di langit tidak berpengaruh pada Jiu Bai yang merupakan 9 naga mendalam. "Biarkan kalian mencicipi panas skala terbaikku," ucap dari Jiu Bai. Dia lalu menyentuh telapak tangannya dan sepotong sisik naga emas muncul di tangannya. Segera, skala naga emas itu langsung berubah menjadi panah panjang emas. Jiu Bai lalu berkata, "Biarkan kalian berurusan denganku. Kalian semua akan mati untukku," ucap dari Jiu Bai. Saat teriakannya jatuh, panah panjang Jiu Bai melesat dengan liar. Kemudian panah panjang emas berubah menjadi cahaya keemasan, seperti kilat. Banyak orang dari klan laut langsung tertembak oleh cahaya keemasan itu dan jatuh ke laut. "Tembak dia! Tembak dia!" Jiu Bai menjerit dan berteriak. Xiaoyan mendatangi Jiu Bai dan berkata, "Jiu Bai, pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan bisa pergi," ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba teriakan keras terdengar. "Mereka yang berani menyerang klan lautku harus mati." Lalu dua sosok perlahan bangkit dari permukaan laut. Api di langit menyebar secara otomatis di depan kedua sosok itu. Secara aktif memberi jalan kepada mereka berdua. Jiu Bai sekilas bisa melihat bahwa dua orang yang muncul tiba-tiba ternyata adalah dua orang suci yang bertarung dari klan laut. Xiaoyan lalu berteriak, "Ayo pergi!" Kemudian Xiaoyan dan Jiu Bai dengan cepat berkumpul menuju Liu Xiaohui dan yang lainnya. Melihat Xiaoyan mencoba melarikan diri, kedua orang itu mencegahnya. Salah satu dari orang itu meraih telapak tangannya ke arah Xiaoyan dan kekuatan spasial yang mengerikan melonjak. Xiaoyan terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah mengembun dengan cepat. Di atas telapak tangannya, cahaya ruang meledak. Xiaoyan dan Jiu Bai mengambil kesempatan untuk menghilang dalam sekejap. Xiaoyan dan Jiu Bai muncul tepat di samping Liu Xiaohui. Xiaoyan lalu berkata, "Kamu bawa semua orang pergi. Aku akan menghancurkannya." Liu Xiaohui terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi sekarang segelnya belum dibuka. Bagaimana dia bisa pergi? Xiaoyan meraih panah nilin yang dipacu, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan panah nilin di tangannya. Panah skala terbaik berubah menjadi cahaya keemasan, secara langsung berdampak pada segel klan laut. Begitu panah nilin menyentuh segel laut segera meleleh seperti es. Dalam sekejap, sebuah lubang besar terbentuk di atas segel. Banyak siswa Akademi Shengnan melarikan diri ke lubang besar di segel satu demi satu. Melihat semua orang melarikan diri, dua orang suci yang bertarung tiba-tiba menjadi marah.
Telapak kaki mereka menginjak kehampaan. Mereka lalu menghilang dan muncul tepat di samping Xiaoyan dan yang lainnya. Sepasang telapak tangan bersisik ikan segera menampar Xiaoyan dengan marah. Energi yang tak tertandingi menakutkan seperti lautan badai tersapu di langit, menyebabkan kekosongan di sekitarnya terus runtuh. Melihat kekuatan telapak tangan yang kuat membombardir Xiaoyan, pada saat ini penghalang ruang transparan tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Telapak orang suci yang bertarung meledakkan penghalang ruang tiba-tiba muncul dan penghalang ruang meledak. Pergi! Xiaoyan merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan dan kemudian dia terlempar keluar dari lubang besar di segel. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.